Apa yang terjadi jika dasar keabsahan seorang pemimpin dipertanyakan? Bukan karena moral, bukan karena korupsi, tapi karena satu lembar kertas yang menentukan, ijazah. Berbagai media alternatif mulai menggali kembali jejak lama Jokowi, dari Solo, hingga ke UGM, dari SD hingga ke kursi presiden. Artikel demi artikel bermunculan, video YouTube yang sebelumnya sepi mendadak viral, dan masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah mungkin seorang presiden menjabat tanpa ijazah asli? Menurut data yang selama ini tercantum dalam berbagai dokumen resmi dan profil Presiden Joko Widodo di situs-situs pemerintahan. SD Negeri 111 Tirtoyoso, Solo. SMP Negeri 1 Surakarta. SMA Negeri 6 Surakarta. Universitas Gadjah Mada, jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985. Informasi ini selama bertahun-tahun diterima tanpa pertanyaan besar dari publik. Namun seiring meningkatnya keterbukaan informasi dan skeptisisme terhadap elit politik, mulai muncul segelintir pihak yang menganggap bahwa data tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. Apa yang menjadi pemicunya? Media sosial pun terbelah dua. Di satu sisi, para pendukung Jokowi membela mati-matian bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah politik. Mereka menunjukkan video, foto, dan testimoni dari dosen UGM yang menyatakan Jokowi memang pernah menjadi mahasiswa mereka. Namun di sisi lain, muncul pengguna-pengguna yang mengangkat sejumlah kejanggalan. Foto ijazah yang tidak sesuai format umum lulusan tahun 80-an. Tidak adanya jejak Jokowi dalam buku alumni. Minimnya dokumentasi Jokowi semasa kuliah dibandingkan tokoh publik lainnya. Lebih mengejutkan lagi, sejumlah akun anonim yang mengaku sebagai alumni UGM tahun 1980-an mulai mengeluarkan testimoni bahwa mereka tidak pernah melihat atau mengenal Jokowi selama kuliah. Apakah semua ini hanya kebetulan? Meskipun ramai di media sosial dan platform independen, media besar di Indonesia tampak sangat berhati-hati dalam menanggapi isu ini. Banyak dari mereka memilih untuk hanya melaporkan pernyataan resmi dari istana atau membingkai tuduhan ini sebagai hoaks, tanpa menyelidiki lebih dalam. Mengapa? Beberapa analis media menduga bahwa tekanan politik, relasi bisnis, serta kekhawatiran akan dibredel membuat media arus utama memilih diam. Bagi publik, ini justru memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di balik itu semua, muncul gelombang masyarakat sipil yang mulai bergerak. Mereka menuntut transparansi, bukan sekadar klarifikasi. Mereka meminta verifikasi langsung ijazah asli Jokowi dari pihak kampus dan pemerintah. Penelusuran arsip akademik UGM tahun 1980-an. Diskusi terbuka tanpa kriminalisasi terhadap pihak yang mempertanyakan. Di banyak ruang diskusi online, muncul narasi bahwa rakyat berhak tahu siapa sebenarnya pemimpin mereka. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa hukum dan kejujuran berjalan setara untuk semua orang, bahkan presiden. Antara fakta dan fitnah, siapa yang diuntungkan? Isu ini bukan hanya persoalan kebenaran, tapi juga tentang siapa yang mendapatkan keuntungan politik darinya. Apakah ini serangan terencana dari oposisi? Apakah ini cara menjegal Jokowi dari panggung politik menjelang 2024? Ataukah ini benar-benar suara tulus dari rakyat yang ingin kejelasan? Dalam dunia politik yang penuh rekayasa, tidak ada yang bisa dipercaya 100%, kecuali fakta. Dan itulah yang masih terus dicari hingga hari ini. Jika benar ijazah Jokowi sah, kenapa rakyat yang bertanya dianggap musuh negara? Dan jika memang tidak sah, bagaimana mungkin satu bangsa bisa diam begitu lama? Beberapa akademisi independen yang menyimak kontroversi ini mulai mengamati dokumen ijazah Presiden Jokowi yang sempat beredar di internet. Salah satu yang disorot adalah format penulisan dan jenis font yang dinilai tidak sesuai dengan ijazah UGM keluaran tahun 1980-an. Pakar tipografi dan sejarah dokumen dari salah satu universitas swasta di Jakarta mengungkap bahwa font yang digunakan pada ijazah itu baru tersedia secara digital pada awal 90-an. Jika benar ijazah itu dicetak tahun 1985, maka ada kemungkinan ia sudah didesain ulang atau bukan cetakan orisinal. Meski belum bisa dijadikan bukti sah secara hukum, analisa itu menyulut percikan api.
Tidak sedikit netizen yang mulai membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah asli dari alumni lain di tahun yang sama. Hasilnya, banyak kejanggalan kecil yang secara kumulatif membentuk pola. Logo UGM yang berbeda. Format tanggal yang janggal. Tidak adanya sidik jari atau tanda tangan dosen penguji. Warna kertas yang tidak sesuai standar arsip lama. Satu persatu temuan ini beredar luas di media sosial, didiskusikan di forum-forum Telegram, bahkan menjadi bahan live streaming kanal-kanal YouTube investigatif. Satu hal menjadi jelas, rakyat tidak ingin dibohongi, bahkan jika itu oleh orang yang mereka pilih sendiri. Salah satu momen yang paling viral adalah ketika seorang pria berusia 60-an muncul dalam sebuah video pendek berdurasi 4 menit. Ia memperkenalkan diri sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980, dan dengan wajah serius mengatakan, "Saya tidak anti Jokowi. Tapi saya jujur saja, saya tidak pernah melihat orang ini di kampus. Tidak di kelas, tidak di praktikum, bahkan tidak di wisuda." Testimoni ini langsung menjadi perbincangan. Wawancara-wawancara lanjutan dilakukan oleh berbagai kanal YouTube rakyat. Beberapa alumni lain kemudian menyusul memberi pernyataan serupa, walaupun sebagian menolak berbicara di depan kamera karena takut tekanan. Tentu saja, ini bukan bukti mutlak. Kampus besar seperti UGM bisa jadi membuat mahasiswa sulit saling mengenal. Biasanya, ketika seorang tokoh nasional sukses, rekam jejak akademiknya menjadi bahan bangga dan dokumentasi. Foto bersama teman kuliah, kisah lucu dari dosen, bahkan skripsi yang dibanggakan. Namun, dalam kasus Presiden Jokowi, semuanya terasa kosong. Tidak ada foto Jokowi mengenakan jaket alma mater UGM. Tidak ada dokumentasi wisuda resmi dari tahun tersebut yang menyebutkan nama lengkapnya. Tidak ada arsip publik yang menunjukkan Jokowi terdaftar di kegiatan kampus, unit kegiatan mahasiswa, organisasi pecinta alam, kegiatan riset, DLL. Satu-satunya dokumen yang sering dijadikan acuan adalah potongan ijazah dan testimoni pihak UGM yang sebagian besar muncul hanya ketika isu ini viral. Selebihnya, hanya hening. Apakah ini semata karena dokumentasi era 80-an memang terbatas? Atau karena ada sesuatu yang memang disimpan rapat? UGM, sebagai institusi yang dimaksud, sempat merespons secara singkat saat isu ijazah Jokowi mencuat ke media nasional. Dalam siaran pers yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, UGM menyatakan bahwa Saudara Joko Widodo memang merupakan mahasiswa kami dan telah dinyatakan lulus dari program studi kehutanan pada tahun 1985. Dokumen administrasi akademiknya masih tersimpan dan sah. Namun pernyataan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pasalnya, tidak ada satupun dokumen yang ditampilkan ke publik untuk menguatkan pernyataan itu. Pihak kampus menolak wawancara lebih lanjut dengan alasan menghormati privasi dan ketenangan institusi negara. Saat diminta menunjukkan skripsi Jokowi, tidak ada akses publik diberikan. Ada dua kubu utama yang berkembang dalam diskusi publik. Kubu pembela menyebut bahwa isu ini tidak lebih dari konspirasi politik dari pihak yang tidak suka Jokowi, terutama setelah ia sukses menjabat 2 periode dan memiliki pengaruh kuat dalam penunjukan capres berikutnya. Kubu pengkritik menegaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari kurangnya transparansi, dan bahwa setiap warga negara, termasuk presiden, harus siap diverifikasi secara terbuka. Yang paling menarik dari seluruh babak ini adalah reaksi aparat dan negara terhadap pihak-pihak yang mencoba menggugat atau mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Beberapa pihak yang mengunggah konten investigasi soal ijazah ditangkap dengan tuduhan menyebar hoaks atau melakukan pencemaran nama baik. Beberapa pengacara juga dipanggil pihak berwajib hanya karena mengadvokasi penggugat. Bahkan dalam beberapa kasus, para whistleblower yang tampil di video justru menghilang dari peredaran. Ini menyisakan pertanyaan moral. Apakah negara melindungi kebenaran? Atau negara hanya melindungi kekuasaan? Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan, tidak pernah memberikan tanggapan langsung terhadap tuduhan terkait ijazahnya. Bahkan dalam momen-momen ketika isu ini memuncak di media sosial dan menjadi trending topik, Jokowi tetap melanjutkan agendanya seperti biasa, meresmikan proyek, melakukan kunjungan ke daerah, atau menghadiri forum internasional. Beberapa jurnalis sempat mencoba mengangkat pertanyaan ini dalam sesi tanya-jawab,
namun pertanyaan tersebut seringkali dialihkan atau dijawab secara diplomatis oleh juru bicara kepresidenan. Sikap diam ini menimbulkan dua penafsiran ekstrim. Di satu sisi, pendukung Jokowi melihatnya sebagai bentuk ketenangan dan kedewasaan seorang pemimpin. Mereka menganggap presiden tidak perlu menanggapi fitnah murahan. Di sisi lain, pengkritik melihatnya sebagai bentuk penghindaran yang disengaja, mengingat setiap tanggapan akan membuka ruang diskusi lebih lanjut. Seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia mengatakan, Presiden mungkin memilih diam karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin memberi panggung untuk narasi yang dia anggap tidak penting. Kedua, bisa jadi memang tidak ada jawaban yang cukup kuat untuk meredam publik. Dalam dunia politik modern, bahkan keheningan bisa menjadi strategi. Namun ketika keheningan menutupi pertanyaan menyangkut keabsahan, keheningan itu bukan lagi strategi, tapi masalah. Tuduhan ijazah palsu terhadap pemimpin negara bukanlah hal baru di dunia. Di Jerman, Karl Theodor zu Guttenberg, Menteri Pertahanan Jerman, terpaksa mundur pada tahun 2011 setelah terbukti menjiplak disertasinya. Di Indonesia sendiri, beberapa pejabat daerah dan legislatif telah dicopot jabatannya karena memalsukan ijazah, bahkan hanya untuk level sarjana. Di Amerika Serikat, presiden pun harus mempublikasikan dokumen akademik mereka secara terbuka saat diminta, seperti yang terjadi pada Barack Obama. Ini bukan hanya soal dokumen. Ini menyentuh akar dari kepercayaan rakyat terhadap sistem. Keabsahan ijazah presiden menyangkut dua pilar utama negara. Keabsahan konstitusional pemilihan umum, karena calon presiden wajib menyertakan ijazah pendidikan tinggi. Integritas pribadi seorang pemimpin, karena ijazah adalah representasi dari usaha, proses, dan kejujuran akademik. Ketika pertanyaan-pertanyaan seputar ijazah tidak dijawab, masyarakat mulai meragukan bukan hanya presiden, tetapi lembaga-lembaga yang mengesahkan dan mendukungnya, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, bahkan Kementerian Pendidikan. Sebuah survei independen yang dilakukan di tahun 2024 menunjukkan bahwa 37% responden ragu bahwa dokumen pendidikan Jokowi asli, sementara 46% mengatakan tidak tahu atau tidak peduli, dan hanya 17% yang yakin ijazah presiden 100% sah. Salah satu efek samping dari isu ini adalah meningkatnya resistensi publik terhadap kultus individu. Banyak pihak yang tadinya mendewakan sosok Jokowi, sebagai presiden merakyat, pemimpin sederhana, atau bahkan nabi pembangunan, mulai mengendorkan dukungan mereka ketika merasa dibohongi atau tidak diberi ruang bertanya. Di sisi lain, ada juga kelompok fanatik yang justru semakin militan. Mereka tidak peduli apakah ijazah itu palsu atau tidak. Bagi mereka, Jokowi sudah terbukti membangun, bekerja, dan membawa perubahan. Maka apapun masa lalunya dianggap tidak relevan. Perpecahan ini menciptakan polarisasi baru, bukan antara ideologi kiri dan kanan, tapi antara mereka yang ingin transparansi dan mereka yang percaya bahwa hasil lebih penting daripada proses. Isu ini mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Tidak akan ada pernyataan dramatis dari istana. Tidak akan ada klarifikasi resmi yang membuka semua arsip dan membeberkan kebenaran di depan publik. Namun isu ini akan tetap hidup. Ia akan menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia, disimpan dalam ingatan kolektif sebagai isu yang tidak pernah dijawab secara tuntas. Dan seperti api dalam sekam, ia akan terus membara, menunggu waktu untuk kembali menyala, di masa ketika rakyat sudah cukup berani untuk menuntut jawaban lebih tegas. Karena pada akhirnya, bukan tentang Jokowi, tapi tentang sistem yang membiarkan kecurigaan terus berkembang tanpa jawaban. Universitas Gadjah Mada, UGM, bukanlah kampus biasa. Sebagai salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di Indonesia, UGM adalah tempat para calon pemimpin bangsa ditempa. Terletak di jantung kota Yogyakarta, kampus ini dikenal sebagai simbol intelektualisme, pluralisme, dan nasionalisme sejak berdirinya pada tahun 1949. UGM telah mencetak tokoh-tokoh besar, dari menteri, gubernur, jenderal, ekonom, hingga presiden. Maka ketika nama Jokowi dikaitkan dengan Fakultas Kehutanan UGM, wajar saja jika masyarakat menerima informasi itu tanpa banyak bertanya. Namun, seperti pepatah lama, semakin tinggi tempat berdiri,
semakin jauh jatuhnya bila tergelincir. Fakultas Kehutanan UGM memiliki reputasi kuat dalam bidang lingkungan dan konservasi. Pada era 1980-an, fakultas ini merupakan salah satu yang paling diminati, terutama bagi mereka yang ingin menjadi pegawai negeri atau akademisi. Joko Widodo diklaim masuk Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus tahun 1985. Jurusan yang diambilnya, teknologi kayu. Namun, hingga kini, tidak ada dokumentasi publik yang secara eksplisit menunjukkan interaksi Jokowi dengan kehidupan kampus saat itu. Tidak ada foto kegiatan kuliah lapangan. Tidak ada dokumentasi kelompok studi. Tidak ada tulisan atau artikel mahasiswa atas nama Joko Widodo. Tidak ada arsip skripsi yang bisa diakses publik. Alumni-alumni UGM angkatan tahun yang sama juga banyak yang mengaku tidak mengenal atau tidak pernah melihat Jokowi di kelas maupun di lingkungan kampus. Ijazah yang selama ini diklaim sebagai milik Jokowi sempat beredar di media sosial dan disorot berbagai pakar forensik dokumen. Beberapa kejanggalan yang disorot publik antara lain: jenis huruf, font, yang tidak lazim digunakan di tahun 1985. Format tanggal yang tidak sesuai standar waktu itu. Cap basah dan tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen serupa milik alumni lain. Warna dan tekstur kertas yang tampak berbeda. Beberapa analis independen bahkan menyimpulkan bahwa ijazah itu berpotensi telah diproduksi ulang, entah sebagai pengganti dokumen hilang atau sesuatu yang lebih kompleks. Salah satu titik balik dalam kontroversi ijazah Presiden Jokowi adalah ketika sejumlah orang yang mengaku alumni Universitas Gadjah Mada, UGM, angkatan 1980-an memutuskan untuk angkat bicara. Bukan sekadar lewat status media sosial, tapi melalui testimoni video, wawancara independen, dan surat terbuka. Salah satunya adalah Sutanto, seorang pensiunan ASN, yang mengaku satu angkatan dan satu jurusan dengan Jokowi. Saya tidak ingin mencari sensasi. Tapi sebagai alumni Kehutanan UGM angkatan 1980, saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah tahu ada mahasiswa bernama Joko Widodo di kelas kami. Testimoni para alumni tersebut mengandung sejumlah kesamaan mencolok. Mereka semua mengingat dengan baik siapa saja teman sekelas mereka. Beberapa menyimpan foto-foto kuliah lapangan dan praktikum yang tidak menunjukkan sosok Jokowi. Mereka menyebutkan kelas-kelas wajib yang seharusnya diikuti bersama, tapi tidak pernah melihat Jokowi di sana. Salah seorang alumni bahkan mengatakan, "Jika dia memang satu jurusan dengan saya, maka seharusnya kami pernah satu kelas di mata kuliah teknologi kayu dasar. Tapi nama dan wajahnya tidak pernah saya temui." Konsistensi kesaksian ini menimbulkan satu pertanyaan, apakah mereka semua berbohong? Ataukah justru ini adalah potongan-potongan puzzle yang tidak pernah cocok karena memang tidak pernah lengkap sejak awal? Di tengah gelombang testimoni yang meragukan kehadiran Jokowi di kampus, muncul pula alumni yang membela dan menyatakan bahwa Jokowi memang pernah kuliah di UGM. Salah satunya adalah seorang dosen senior yang mengaku pernah menjadi pembimbing lapangan Jokowi. Dalam satu wawancara televisi nasional, ia menyatakan, "Saya masih ingat beliau. Pribadi yang tenang dan pendiam. Tidak banyak bicara di kelas, tapi rajin di lapangan." Namun, ketika diminta menunjukkan foto atau dokumen pendukung, ia hanya menjawab, "Dulu tidak biasa foto-foto seperti sekarang." Pembelaan ini terdengar masuk akal di satu sisi, mengingat dokumentasi kampus di tahun 80-an memang tidak serapi sekarang. Tapi di sisi lain, ketiadaan bukti konkret membuat publik tetap ragu. Setelah hampir satu dekade isu ijazah Presiden Joko Widodo dibahas dalam ruang-ruang kecil, media alternatif, dan grup WhatsApp, akhirnya Istana Kepresidenan buka suara secara resmi. Pernyataan itu datang bukan dari Presiden langsung, melainkan melalui juru bicara, staf ahli, dan menteri terkait. Semua satu suara. Ijazah Presiden Jokowi asli dan sah. Salah satu momen yang cukup kontroversial adalah ketika UGM merilis dokumen legalisasi ijazah Jokowi pada tahun 2022, sebuah dokumen yang seharusnya sudah ada sejak awal pencalonan Jokowi di tahun 2014, namun baru dimunculkan ketika isu meledak. Kampus berdalih bahwa dokumen disimpan di bagian arsip. Tidak semua arsip bisa diakses publik karena perlindungan data pribadi.
Universitas memastikan keaslian ijazah sesuai sistem internal akademik. Namun publik bertanya, mengapa tidak ada satupun foto wisuda, daftar nilai, atau clipping koran yang bisa menunjukkan Jokowi sebagai mahasiswa UGM angkatan 1980-an? Mengapa tidak ada satupun kawan kuliah yang secara alami memposting momen kuliah bersama Jokowi sebelum tahun 2014?